Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Tasya Maulani dan 2 rekan saya lagi, yaitu Indi Ciami dan Novica Azari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep instrumen penelitian pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian instrumen yang akan dijelaskan oleh Indi Ciami, dan materi yang kedua itu akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang kaidah penyusunan instrumen yang baik, dan materi yang terakhir yaitu tentang berbagai kesalahan dalam pengembangan instrumen penelitian yang akan dijelaskan oleh Novica Azari. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Indi Ciami yaitu tentang pengertian instrumen. Kepada Indi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Ciami Nofrita, NIM 18031105, akan menjelaskan materi mengenai pengertian instrumen. Menurut Jangli, instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Menurut Lufri, instrumen penelitian artinya peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian. Instrumen dalam bidang penelitian dapat berupa tes, kuesioner, format wawancara, dan pedoman observasi. Instrumen penelitian pendidikan ini biasanya dibuat oleh peneliti itu sendiri atau peneliti sebelumnya, di mana instrumen ini sudah distandardisasi atau sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Menurut Black, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misalnya, metode wawancara yang menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, metode angket atau kuesioner yang instrumennya berupa angket atau kuesioner, metode tes yang instrumennya berupa soal tes, tetapi pada metode observasi, instrumennya yaitu berupa checklist. Menurut Narbuko, menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, terdapat 2 macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu alat evaluasi berupa tes dan non-tes. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang kaidah penyusunan instrumen yang baik akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu tentang kaidah penyusunan instrumen yang baik. Kaidah atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan atau penulisan instrumen adalah yang pertama yaitu butir instrumen harus sesuai indikator. Yang kedua, butir ditulis secara singkat dan jelas. Yang ketiga, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu sebaiknya diurutkan. Yang keempat, dalam satu komponen setiap butir diberi skor sama, atau skor sama tidak berarti pilihan jawabannya sama. Dan butir ditulis dengan menggunakan bahasa baku. Selanjutnya itu secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis butir instrumen, baik instrumen dalam bentuk skala sikap, skala penilaian maupun tes. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, butir harus langsung mengukur indikator, yaitu penanda konsep yang berupa sesuatu kenyataan atau fakta, seperti keadaan, perasaan, pikiran, kualitas, kesediaan, dan sebagainya. Yang kedua, jawaban terhadap butir instrumen dapat mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan responden berada atau dekat ke kutub positif atau keadaan responden berada atau dekat ke kutub negatif. Selanjutnya itu yang ketiga, ada butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, tidak mengandung tafsiran ganda, singkat, dan komunikatif. Yang keempat, opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan itu harus relevan, menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Yang kelima, banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara konseptual kontinum, karena distribusi jawaban responden secara teoretik mendekati distribusi normal untuk jumlah populasi cukup besar, maka sebaiknya menggunakan skala ganjil. Selanjutnya itu
Untuk menarik responden agar mau merespon dengan baik, maka instrumen sebaiknya yang pertama dikemas dalam bentuk yang menarik, misalnya dalam bentuk buku yang agak kecil. Yang kedua, diusahakan dalam jumlah butir untuk setiap jenis responden, tidak terlalu banyak, maksimumnya 40 butir. Dan yang terakhir, diusahakan butir pertanyaan dan jawaban pada halaman yang sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, materi yang akan dijelaskan oleh Novica Asari yaitu tentang berbagai kesalahan dalam pengembangan instrumen penelitian. Kepada Novica dipersilakan. Baiklah, saya Novica Asari, NIM 18031018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai berbagai kesalahan dalam pengembangan instrumen penelitian. Nah, di dalam pengembangan instrumen penelitian terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama itu peneliti itu tidak mengecek validitas isi dari instrumen yang digunakan. Nah, yang mana kita ketahui validitas itu adalah ketepatan dari suatu data instrumen tersebut. Nah, selanjutnya itu para peneliti itu hanya mengecek validitas dan reliabilitas keseluruhan, sedangkan bagian-bagiannya tidak dicek. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi, validitas itu adalah ketepatan suatu data, sedangkan reliabilitas itu adalah ketetapan suatu data. Nah, jadi para peneliti tersebut hanya mengecek secara keseluruhan saja. Bagian-bagiannya yang data-data itu tidak dicek, sehingga membuat kesalahan dalam instrumen tersebut, dalam pengembangan instrumen tersebut. Nah, selanjutnya itu para peneliti itu membuat butir-butir instrumen yang terlalu kentara sehingga dapat memicu responden itu bertindak tidak jujur saat mengisi instrumen tersebut. Nah, selanjutnya itu para peneliti itu menggunakan instrumen pengukuran yang kurang dipahami oleh peneliti. Nah, hendaknya di dalam membuat instrumen sebelumnya itu peneliti itu harus melihat dulu dan menganalisis dulu jenis datanya dan bagaimana jenis instrumen yang akan digunakan, sehingga instrumen pengukuran yang digunakan peneliti itu tepat dan peneliti itu paham cara menggunakannya. Nah, selanjutnya itu kesalahan selanjutnya itu tidak melakukan percobaan atau latihan cara-cara menggunakan instrumen. Nah, peneliti itu sering melakukan hal ini, tidak melakukan dulu percobaannya dan cara-caranya melakukan instrumen tersebut, sehingga pada pelaksanaan itu terdapat beberapa kendala, yaitu tidak mengetahui cara penggunaan instrumen tersebut. Nah, mungkin ini saja berbagai kesalahan yang sering timbul di dalam pengembangan instrumen penelitian. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.